Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia cerita Ruben, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersama dalam sebuah kisah penuh pelajaran dari seorang nabi pilihan Allah. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerita Ruben agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi, sahabat nabi, dan orang-orang soleh pilihan Allah. Hari ini kita akan menyelami perjalanan hidup seorang nabi yang penuh keberkahan, seorang putra dari bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi Ishak alaihissalam. Beginilah ceritanya. Nabi Ishak lahir sebagai mukjizat dari Allah. Ayahnya, Nabi Ibrahim, dan ibunya, Sarah, sudah lama menanti hadirnya seorang anak. Bayangkan, Sarah sudah berusia lanjut, bahkan menurut sebagian riwayat, lebih dari 90 tahun. Sementara Nabi Ibrahim juga sudah menua. Ketika para malaikat datang membawa kabar gembira, Sarah awalnya sempat heran. Bagaimana mungkin di usia tua yang renta, ia bisa melahirkan seorang anak? Namun, malaikat berkata, "Apakah engkau heran akan ketetapan Allah? Sesungguhnya rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan kepadamu, wahai penghuni rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, lagi Maha mulia." Quran Surat Hud ayat 73. Dan benar, Allah mengkaruniakan seorang anak laki-laki yang kelak menjadi seorang nabi. Bayi itu dinamai Ishak, yang berarti ia tertawa atau kebahagiaan, karena kelahirannya membawa kegembiraan besar bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak tumbuh dalam rumah yang penuh iman. Sejak kecil, ia melihat ayahnya, Nabi Ibrahim, sebagai teladan ketaatan kepada Allah. Ia juga mendengar kisah saudaranya, Nabi Ismail, yang diuji dengan perintah penyembelihan. Semua ini menumbuhkan jiwa tauhid yang kuat dalam dirinya. Sahabat setia cerita Ruben, bisa kita bayangkan bagaimana suasana rumah tangga Nabi Ibrahim. Rumah yang sederhana, namun dipenuhi dengan doa, zikir, dan ketenangan iman. Di rumah itulah Ishak tumbuh menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa, ayahnya Nabi Ibrahim mencarikan pasangan hidup yang soleha untuknya. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia menikahi seorang wanita bernama Ribqah atau Rebekah. Dari pernikahan ini, Allah menganugerahkan anak-anak. Di antaranya adalah Yakub alaihissalam, yang juga kelak diangkat menjadi seorang nabi. Dengan lahirnya Nabi Yakub, garis keturunan Nabi Ishak menjadi sangat penting. Dari keturunan Nabi Ishak inilah lahir para nabi besar setelahnya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam. Allah mengangkat Ishak sebagai nabi, melanjutkan risalah ayahnya. Beliau diutus kepada kaumnya di wilayah Sam dan sekitarnya. Dengan kelembutan hatinya, Nabi Ishak menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala, serta menegakkan keadilan. Sifat beliau
Berbeda dengan ayahnya Nabi Ibrahim yang dikenal tegas dan kuat, Nabi Ishak memiliki kelembutan yang menyejukkan, sehingga dakwanya sering menyentuh hati orang-orang yang beriman. Namun tentu saja tidak semua orang menerimanya. Ada yang menolak, ada yang mengabaikan, tetapi Nabi Ishak tidak pernah lelah. Dengan penuh kesabaran, beliau terus mengingatkan kaumnya bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Nabi Ishak dikenal sebagai seorang yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Beliau sangat mencintai anak-anaknya, terutama Nabi Yakub. Ishak mendidiknya dengan penuh kesabaran, mengajarkan tauhid, akhlak mulia, dan keteguhan iman. Beliau juga hidup dengan sangat sederhana, meskipun Allah memberkahinya dengan kekayaan dan keturunan. Sifat rendah hati dan kebaikan hatinya membuat beliau disegani bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh kaumnya. Nabi Ishak hidup panjang hingga usia lanjut. Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau hidup lebih dari 100 tahun. Setelah menunaikan amanahnya sebagai seorang nabi, beliau wafat dengan tenang dan dimakamkan di Gua Makfela, sebuah tempat yang juga menjadi makam Nabi Ibrahim, Sarah, dan keluarganya. Sahabat setia cerita Ruben, dari kisah perjalanan Nabi Ishak ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, doa tidak pernah sia-sia. Nabi Ibrahim dan Sarah berdoa puluhan tahun untuk mendapatkan keturunan. Allah kabulkan doa itu dengan kelahiran Nabi Ishak. Kedua, kesabaran adalah kunci. Nabi Ishak menghadapi penolakan kaumnya dengan sabar dan lemah lembut, tidak dengan kemarahan. Yang ketiga, kelembutan adalah kekuatan. Sifat penuh kasih Nabi Ishak menunjukkan bahwa kelembutan bisa meluluhkan hati manusia, bahkan lebih kuat dari kata-kata keras. Keempat, tauhid adalah warisan terbesar. Nabi Ishak mewariskan iman kepada anak-anaknya. Kelima, Allah menepati janjinya. Dari keturunan Nabi Ishak lahir para nabi besar, membuktikan bahwa janji Allah kepada hambanya yang taat pasti ditepati. Sahabat setia cerita Ruben, itulah kisah perjalanan hidup Nabi Ishak alaihissalam, seorang nabi yang penuh kelembutan, sabar dalam dakwah, dan menjadi perantara lahirnya banyak nabi besar setelahnya. Semoga kisah ini membuat kita semakin yakin bahwa doa dan kesabaran akan selalu berbuah manis, serta mengingatkan kita untuk mewariskan iman dan akhlak mulia kepada generasi setelah kita. Jangan lupa, sahabat setia, untuk selalu men-like, komen, dan subscribe channel Cerita Ruben, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh makna ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.